Jadi Wak, kalau alat ini dimasukkan ke dalam saluran koin, maka saklar mesin mikro akan terhubung dan memaksa mesin untuk mengeluarkan koinnya. Masuk dia, ketemu lagi sama ku Awek si Tepu. Wak, acem kabar kalian Wak? Pasti paten lah Wak. Wak, kali ini aku akan ngebahas ternyata mesin jackpot itu bisa dicurangi. Loh, kok bisa? Kayak mana caranya? Yuk. Seperti yang kita ketahui, ada banyak sekali kota-kota judi di berbagai negara di dunia ini. Salah satunya itu Las Vegas. Apabila kalau udah malam, wah kebilau lampunya itu, mengundang kita tuh masuk ke dalam. Wah, banyak sekali permainan-permainan judi di sana seperti bakarat, roulette, blackjack, poker, dan masih banyak lagi. Sampai kalau kita masuk ke dalam, yang paling jelas terlihat depan mata itu adalah mesin slot jackpot itu, Wak. Nah, Las Vegas ini juga salah satu impian bagi banyak orang yang berpikir bagaimana dengan modal kecil bisa langsung menghasilkan jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan kalau bisa miliaran. Aku kalau kesana pikiranku kayak gitu. Siapa tahu modal 100.000, sejuta, balik bisa 5 miliar. Iya kan? Siapa tahu. Tapi yang namanya ngelawan bandar itu tidak akan bisa menang. Tapi di setiap rumah judi pasti ada yang menang. Karena kalau nggak ada yang menang, orang tidak akan pernah mau datang. Nah, masalahnya kau datang ke situ lagi hoki atau enggak? Terus macam mana caranya supaya bisa menang terus? Ya curang. Ternyata Wak, ada yang bisa mencurangi mesin jackpot, yaitu si Tommy Glenn Carmichael. Tommy Glenn Carmichael lahir pada pertengahan tahun 1950-an, di mana pada saat itu teknologi sedang berkembang. Bahkan di masa anak-anaknya aja, si Tommy ini suka sekali mempelajari teknologi-teknologi, dan dia berpikir bagaimana cara kerja teknologi itu. Karena mungkin suka kali dia dengan teknologi itu, jadi dia mungkin pada masa kecilnya itu suka lah bongkar pasang. Buka ini, pasang lagi. Buka ini, gimana cara kerjanya? Pasang lagi, nggak kayak awak. Buka. Ini masalahnya kayak mana nih ya? Karena kesukaannya pada teknologi, jadi ia membuka jasa servis TV pada tahun 1980-an yang berlokasi di Tulsa, Oklahoma, dan dikenal sebagai penjualan dan layanan STV. Bisnisnya ini berkembang pesat Wak, dan sangat menguntungkan karena pada saat itu merupakan yang pertama di Tulsa. Seiring berjalannya waktu, toko-toko reparasi itu semakin banyak yang buka, Wah. Ini membuat persaingan bisnis semakin ketat. Kalau nggak pandai-pandai, hancur. Ya kayak si Tommy ini, akhirnya bangkrut. Udah gitu, Wah, dia lagi dalam masa perceraian dengan istrinya, ditambah ada kasus sebelumnya, yaitu penyalahgunaan narkoba. Yah. Lagi suntuk-suntuknya si Tommy, lagi galau-galaunya, Wak. Tiba-tiba kawan SMA yang bernama Ray datang menghampirinya, Wak, dan merubah situasi ini semua. Ray datang memperkenalkan mesin slot mini untuk menipu kasino. Jadi, Wak, dipelajari si Tommy inilah kayak mana cara kerja mesin slot itu. Setelah cukup lama berlatih, akhirnya si Tommy memberanikan diri untuk mencoba teknik yang dipelajarinya ini di kasino-kasino Las Vegas. Jadi karena ini baru pertama kali, dicobanya lah untuk mesin slot yang kecil-kecil dulu. Dan ternyata teknik dia berhasil. Dia meraih keuntungan sebesar $35 hanya dalam waktu beberapa menit saja. Jadi Wak, setelah kemenangan itu, dia beralih ke kasino-kasino lain laginya dan mencari mesin yang lebih besar lagi. Dan meraih keuntungan $5.000 sampai $10.000 setiap harinya. Karena sistem slot pada tahun 1980-an itu masih menggunakan sistem slot manual dan belum digital. Dan keamanannya pun di sana belum seketat sekarang, Wak. Belum CCTV di mana-mana, belum. Dan ini membuat rumah-rumah judi di sana merasa bingung, kok dia ini menang terus. Jadi selama teknik yang dipelajarinya ini masih berhasil, dia masih meraih keuntungan jutaan dolar tiap minggunya, Wak. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, jatuh juga, Wak. Rumah-rumah judi kasino di Las Vegas mulai lebih sensitif terhadap alat-alat mesin slot manual mereka karena sangat mudah untuk dicurangin. Dan karena itu, kasino-kasino besar di Las Vegas memutuskan untuk memperbarui mesinnya atau mengupgrade, Wak, dengan menggunakan sistem teknologi yang terbaru. Mesin slot kemudian beroperasi melalui Random Number Generator atau RNG. Hal ini membuat Tommy harus beralih ke rumah-rumah judi yang kecil yang masih menggunakan mesin slot manual karena disitulah tekniknya masih berjalan. Sampailah dia di kasino-kasino kecil yang masih menggunakan mesin slot manual. Di situ banyaklah orang memperhatikan dia karena dia menang. Tapi tanpa disadarinya, Wak, polisi sudah membuntuti dia. Nah itulah dia, Wak. Dia nggak sadar kalau selama ini dia udah diikuti, Wak. Akhirnya si Tommy pun ketangkap. Pada saat ketangkap itu, digeledah di kantongnya. Ternyata polisi pun menemukan alat kecurangan tersebut. Dan Tommy pun harus berurusan dengan hukum, di mana dia harus dipenjara selama 5 tahun. Tapi belum selesai, Wak. Masih lanjut ini. Ikutin terus, Wak. Seru nih.
Di dalam penjara, dia bertemu temannya yang bernama Michael Balsamo. Dia ketangkap karena kasus yang mirip-mirip juga, dan mereka mulai berbincang-bincang dan menyepakati suatu hal ketika mereka keluar dan kembali akan mencurangi mesin slot. Nah, ketika mereka keluar, mereka mulai jalan-jalan ke kasino dan mulai lihat. Ternyata teknik yang mereka pelajari dulu sudah tidak berlaku lagi dan itu udah ketinggalan zaman. Dimana kasino-kasino yang berada di sana pada saat itu sudah mengupgrade sistemnya dan membuat teknologi terbaru untuk seluruh mesinnya, yaitu dengan menggunakan teknik generator mesin acak dan mikroprosesor yang disempurnakan. Si Tommy itu sadar kalau dia tuh bisa mencurangi mesin slot ini. Masalahnya dia kan nggak punya mesin slotnya. Akhirnya wak ini kerja dia paruh waktu dan dikumpulinnya duitnya. Akhirnya pas terkumpul duitnya, pergilah dia ke tempat pembuatan mesin slot ini. Dia cakap-cakap sama orang di sana, seolah-olah dia pembeli dan yang punya rumah judi lah gitu kan. Abis orang tuh bercakap-cakap, tanya kelebihan dan kekurangannya, dibelinya lah satu, dibawanya pulang. Begitu di rumah dipelajarin dia lah. Ada sekitar hampir setahun dipelajarinya itu mesin, sampai dia siap menuju ke rumah kasino untuk menjadi miliuner lagi. Wow, enak kali ya kan? Karena kita tahu curangnya. Soalnya kalau main normal nggak bisa menang, wah. Bisa menang tapi ya peluangnya kecil lah. Memang di kasino tuh bisa menang, nggak mungkin nggak bisa menang. Karena kalau semua orang kalah di sana, siapa yang mau sana, ya kan? Oh ya Pak, sebelum itu kasih tau dulu, teknik yang dipakai si Tommy ini dikasih nama monkey paw atau slider. Oke, ada namanya, ya kan? Alat cheat ini dibuat dari senar gitar dan juga baja fleksibel. Jadi Wak, kalau alat ini dimasukkan ke dalam saluran koin, maka saklar mesin mikro akan terhubung dan memaksa mesin untuk mengeluarkan koinnya. Seiring waktu berjalan, mesin slot kembali diperbarui dengan teknologi yang semakin baru dan semakin baru. Dia juga putar otak macam mana cara mengakalinya, hingga suatu ketika dia beli lagi mesin yang baru, Wak. Dimana pada saat dia membeli mesin yang baru lagi, tetap kayak biasa, dia nyamar lagi, Wak, seolah-olah dia punya rumah kasino gitu kan. Nah di situ dibilangnya plus minusnya kayak mana nih Wak. Jadi dijelaskanlah sama orang tersebut. Abis itu dibeli si Tommy inilah mesinnya dan dibawanya pulang ke rumah. Kalau sudah mendapatkan penjelasan plus minusnya, otomatis kinerja untuk mempelajari mesin ini lebih gampang. Akhirnya dibuat si Tommy lah alat lain, lalu dinamakannya itu adalah The Light One. Jadi teknik yang dia buat ini sama cara kerja seperti monkey paw. Jadi dimasukkanlah ke dalam saluran koin, di mana akan memutarkan optik sensor yang di dalam sehingga tidak bisa menghitung udah berapa banyak koin yang masuk. Jadi alat itu membaca bahwa udah banyak koin yang masuk, udah waktunya pemain menang. Itulah alat yang dibuat sama si Tommy. Paten kali kan? Jadi Wak, alat yang ditemukannya ini dijualnya ke pasaran. Itu modal cuma $3 tapi dijualnya $10.000 dan laku. Ya pasti laku lah. Modal $10.000 dapatnya jutaan dolar ya nggak masalah. Ya pasti laku lah. Seiring waktu berjalan, Wak, ada kesalahan yang dibuat oleh Michael Balsamo. Tiba-tiba suatu saat petugas berhasil menemukan Light One, alat kecurangan yang mereka pakai itu. Nah ini membuat rumah-rumah judi kasino di sana mengupgrade lagi mesin-mesin judi slotnya. Mesin ini dinamakan ticket in, ticket out, di mana kepada para pemenang tidak akan lagi diberikan uang tunai atau koin yang keluar, tetapi para pemenang akan diberikan tiket, sehingga teknik yang mereka pakai sebelumnya tidak lagi berhasil. Ya seperti biasa, akhirnya Tommy berhasil membeli mesin ticket in, ticket out dan kembali mempelajari bagaimana sistem kerja dari mesin tersebut. Seiring waktu berjalan, akhirnya Tommy mengetahui cara kerja mesin ini dan menemukan alat untuk menaklukkan mesin ini. Alat tersebut dinamain The Tongue. Jadi The Tongue ini memanfaatkan kelemahan sistem perhitungan optik pada mesin ini. Setelah koin dimasukkan ke dalam mesin, dia akan jatuh dan melewati 3 lampu seri yang berfungsi sebagai kalkulator. Jadi si Tommy ini dia tahu bisa memanipulasi kalkulator dengan cara menggerakkan perangkat The Tongue ke atas dan ke bawah di depan salah satu lampu yang berada di tengah antara 3 lampu yang dimaksud. Hal ini akan membuat mesin bingung dan akhirnya akan mengeluarkan tiket ratusan dolar kepada si Tommy. Memang jago dewa ya. Akhir tahun 1996, ini mengunjungi Circus Hotel and Casino of Las Vegas. Tanpa disadari oleh si Tommy, ternyata sistem keamanan di Las Vegas semakin hari semakin baru. Salah satu contohnya adalah CCTV yang ada di kasino-kasino di Las Vegas. Setelah Tommy menggunakan perangkat Lightboard untuk memanipulasi mesin, disitulah petugas keamanan dengan bergegas cepat langsung ke arahnya dan menangkapnya. Akhirnya si Tommy kembali berurusan dengan polisi dan dia divonis 1 tahun penjara dan 3 tahun masa percobaan. Dan kedua rumahnya disita sampai masa percobaannya itu habis.
Untuk membayar semua pelanggaran yang dilakukan oleh si Tommy mengajukan diri dengan Komisi Permainan Nevada untuk membuat perangkat pencegahan penipuan yang akan dipasangkan untuk mesin slot baru. Namanya adalah The Protector. Dan ini diproduksi ke seluruh mesin slot agar para pemain tidak bisa lagi bermain curang. Namun sama aja tidak berhasil. Loh, kok bisa? Karena Wakil Jaksa Agung Nevada, Jennifer Carvalho, mengatakan bahwa The Protector, alat yang dibuat si Tommy ini, yang katanya anti penipuan untuk mesin slot, ternyata dapat dengan mudah dirubah kembali untuk menipu. Jadi alat ini kelemahannya masih ada, sehingga pengajuan Tommy tersebut tidak berhasil. Akhirnya Komisi Permainan Nevada memilih untuk memasukkan nama Tommy Carmichael ke dalam buku hitam Nevada, yang artinya tidak boleh lagi menginjakkan kakinya di Las Vegas. Nggak boleh masuk lagi deh, Wak. Oke, Wak, itu dia tadi Tommy Carmichael yang berhasil memanipulasi mesin jackpot yang ada di kasino, yang membuat bos-bos besar kasino kewalahan. Apalagi zaman sekarang, Wak, mesin slot tuh sangat gampang sekali diakses di HP. Saranku jangan main. Cari duit yang betul tuh adalah kerja. Udah, itu aja lah, Wak. Mau dagang kayak apa, pokoknya kerja. Kalau ngelawan mesin, apalagi sekarang yang bekerja itu udah sistem, ya udah mana bisa menang. Kecuali kalian bisa ngerusak sistemnya. Aku Awek Si Tepu, thank you udah menyaksikan video ini. Oh ya, kalau kalian ada cerita-cerita menarik yang mau kubacakan, baik itu horror, misteri, atau entah apalah itu ya kan, kirim aja ke email yang ini ya. Oke, Wak, thank you, Wak ya. Aku Awek Si Tepu, masuk dia.